Kata saya, hebat amat anaknya baca Quran segitu indahnya. Ibunya terbujur kaku meninggal dunia, dibungkus dengan kain. Ada yang baca Quran dari luar sudah kedengar. Subhanallah, hebat anaknya. Setelah saya masuk, rupanya bukan anaknya Pak, malah handphone yang disetel. Anaknya malah lagi ngopi di belakang. Anak tolol kata saya. Apa kita pengen seperti itu? Naudzu. Makanya ayo didik anak kita di TPA. Sekolah tinggiin nggak apa-apa, tapi awas dasari anak kita dengan agama. Nanti keduhungnya, nanti nyeselnya nanti Pak. Sekarang masih silakan semau kita dan sebisa kita. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya, kita akan merasakan penyesalan di hadapan Allah. Itu ini pesan saya Pak. Rugi kalau kita nggak punya anak. Makanya saya ceramah kemarin Pak di Dewan. Ada persatuan Dewan kumpul. Saya nggak bangga dengan DPR, saya nggak bangga dengan Dewan. Tapi Dewan yang mana dulu kata saya. Banyak kata saya Dewan, DPR, sarjana semua. Tapi saya sedih kalau seorang sarjana nggak bisa baca Quran. Banyak itu Pak sarjana nggak bisa baca Quran Pak. Sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana agama, sarjana ini, sarjana itu. Banyak Pak sarjana yang nggak bisa Quran. Naudzubillah. Mendingan si Sarnaja. Tetangga saya Sarnaja, bukan sarjana. Tapi Sarnaja itu pinter baca Quran. Kata saya, mendingan lu Sarnaja daripada si ini di sarjananya. Tuh, maka ini kadang kita kebalik Pak. Bagusnya bagaimana? Ya sarjana, ya pinter agama. Gitu tuh kayak tadi. Yang baca silsilah SPD, ya. Yang sambutan SAG, tuh, masya Allah. Itu ciri tuh orang-orang beragama, ya. Nah ini jamaah. Tapi walaupun SPD suruh ngomong kayak saya nggak bakal becus dia, karena nggak ada yang bayar. Nah ini jamaah. Nah makanya kembali kepada kisah daripada Muharram. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi sedikit. Walaupun ini Muharram nggak semua saya tuntas. Banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram. Maka pertanyaan, ada apa sih di bulan Muharram? Banyak yang terjadi Pak, supaya kita tahu Pak. Di antaranya Nabi Adam diciptakan pada bulan Muharram. Nabi Adam diusir dari sorga ke bumi di bulan Muharram. Nabi Adam diampuni dosanya, melanggar hukum Allah di surga, memakan buah huldi, ini pun diampuni dosanya di bulan Muharram. Ini salah satu kejadian di bulan Muharram. Itu Nabi Adam lagi enak-enak di surga, dibujuk oleh iblis. Dam, itu buah enak, kalau lu makan itu pasti lu hidup selamanya. Apa kata Adam? Enggak mau. Nabi Adam dibujuk, begana begini enggak kegoda. Tapi iblis lebih hebat. Wah, Adam enggak bakal kebujuk. Gua bujuk istrinya Hawa. Kadang suaminya ditawarin ini itu kan enggak mau. Datang di tukang kreditan ke istrinya. Sampai pakai demo segala. Demo nanti sorenya di rumah gua. Demo lipstick. Untuk apa kali? Didemoin lipstick. Nggak nempel loh. Suami mah nggak kegoda, tapi istrinya kegoda. Siti Hawa. Udah si Bang, makan Bang. Katanya kayak nyelamatin kita Bang. Dibujuk Siti Hawa sampai nangis-nangis. Makanya kalau istri udah nangis kerok Pak. Suami kerengge kalau istri sudah nangis kegoda. Iya lu nya mau apa? Itu udah nurut. Tuh, ini memang perempuan mah gitu Pak. Air mata biawak. Makanya masya Allah. Saya pengen. Makanya ada obat Pak. Ada obat nih. Ini untuk istri kita. Kalau istri kita nggak bisa diomongin sama suami, sering ngelawan sama suami, bacakan sholawat Jibril Pak.
Berapa kali? 11 di tangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 11 kali. Nanti usapin di sini istri nih Pak kalau mau tidur. Sekap berapa malam? 11 malam Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 11 tiupin, usapin lagi. Tiap malam Pak. Kalau sudah 11 malam masih belum berubah, bacanya tambahin 13 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Usapin. Jangan ke bawah, ke sini nih, cekek, nih, cekek. Enak saya kadang. Ya. Nah ini makanya Masya Allah. Hati-hati nih Nabi Adam. Akhirnya buah huldi tadi yang digoda oleh iblis. Padahal Allah ngomong, ya Adam, kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Apalagi makan. Karena Siti Hawa kegoda. Siti Hawa makannya kedua. Adam satu. Adam makan satu sadar. Astagfirullahaladzim, saya yang melanggar peraturan Allah. Huldi itu baru di sini nih. Maka laki mah ada ciri. Di sininya itu buah huldi nyangkut di sini. Siti Hawa makan dua, lek. Setelah di dada sadar. Astagfirullahaladzim, saya melanggar peraturan Allah. Makanya di dadanya dua. Ini buah huldi, cerita daripada itu. Cuman kita perlu bersyukur Pak. Siti Hawa sadarnya di dada. Coba kalau kita bayangin Siti Hawa sadarnya kalau sudah di sini, udah di perut sadar. Coba pada ngegantung di sini, apa nggak repot kita Pak? Repot kita Pak. Harus turun dulu Pak. Nyusuin anaknya di sini. Untung kalau masih di sini. Coba udah sampai ke dengkul. Makanya Masya Allah. Makanya di sini tuh diampuninya Siti Hawa oleh Allah dan Nabi Adam oleh Allah pada bulan Muharram. Dia selalu tidak berhenti membaca istighfar. Bu, istighfar Nabi Adam kayak apa Bu? Coba. Katanya sering ngaji. Istighfar Nabi Adam ya. Bu. Nah, ini berarti hebat nih. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tanpa henti supaya minta ampunan. Ini dibaca sama kita, Pak. Dibaca, jangan enggak, karena itu luar biasa. Ini Nabi Adam. Nabi Adam diampuninya apa oleh Allah pada bulan Muharram. Yang selanjutnya, karena sudah malam, saya singkat, saya pesan kepada keluarga besar saya di sini, belajar mahabbah kepada para ustadz, belajar mahabbah kepada para kiai, karena ustadz dan kiai ini akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Man akramal ulama faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama, memuliakan ustaz, memuliakan kiai, memuliakan orang yang berilmu, sama dengan memuliakanku, kata Rasulullah. Berarti kita kalau mencintai, memuliakan, menghormati para ustaz, itu sama dengan memuliakan Rasul. Man akramal ulama faqad akramani. Siapa yang bisa memuliakan, man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallahu dakhalal jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah dijamin masuk surga. Ini saya pesan kepada keluarga besar saya. Sama ustadz belajar hormat ya, walaupun dia muda. Ini mana ama ada ustadz lewat diomongin. Tuh ustadz tuh setan berkat itu. Ustadz dikatain setan berkat. Buku iya. Kalau uncak senak saya. Jangan, nggak boleh. Begini ada cerita Bu. Sebelum saya tutup ada cerita. Hikmah dari memuliakan orang berilmu. Dijamin bebas dari siksa neraka. Ini untuk bekal kita Bu. Dalam kitabnya, namanya kitabnya Daqaiqul Akhbar. Kitab apa Bu?
kita bubar. Daqaiqul Akhbar. Nih kitab ini Pak, nanti silakan kepada para kiai di sini kita buka Daqaiqul Akhbarnya. Jadi ceritanya begini nih, sebelum saya tutup supaya jadi oleh-oleh kita memuliakan kiai, memuliakan ustaz. Ini orang Pak, hidupnya nggak bener, kerjaannya ngadu ayam, main minum tuak, di rumah nongkrong main slot, ada di gardu gapleh, padahal umurnya udah tua, tapi kerjaannya gapleh aja. Diajak sholat nggak mau, ngaji apalagi. Orangnya pokoknya songong lah udah. Ini orang meninggal dunia. Apa kata setelah dia dikubur? Ditanya sama malaikat munkar nakir, man robuka, siapa Tuhanmu? Karena dia nggak pernah sholat, tidak tahu Allahu Akbar. Dipukul. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Karena dia nggak pernah baca sholat, nggak pernah melaksanakan sunnah Rasul, tidak bisa menjawab Muhammad Rasulullah. Ma imamuka, siapakah imammu? Dia nggak bisa ngejawab. Imam kita adalah Al-Qur'an, karena kita nggak pernah baca Al-Quran, nggak bisa ngejawab. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu mah? Nggak bisa ngejawab karena kita nggak pernah ngadep Wa ma ikhwanuka, siapakah saudaramu mah? Nggak bisa ngejawab karena dia tetangga sama tetangga nggak seteguran sampai mati. Kadang tetangga sama tetangga seteguran jangan enak. Kalau kita meninggal dunia jangan harap bebas dari siksa api neraka, dari siksa pertanyaan kubur. Karena ada pertanyaan, wa ma ikhwanuka, siapakah saudaramu? Muslimin Makanya kita harus sayang sama sesama tetangga. Saudara terdekat kita adalah tetangga. Nih akhirnya apa? Ini orang nggak bisa ngejawab. Kata malaikat munkar nakir, ini mah orang udah nggak bisa ngejawab, udah yakin ahli neraka. Ditelepon dah Jibril, di WA Jibril. Bril, kamu di mana Bril? Gua lagi istirahat. Coba ini ke TKP Bril. Siap 86. Berangkat Jibril naik Grab. Nyamperin munkar. Ada apa kir? Nih orang. Orang mana? Jamaahnya sama jamaah Masjid As-Salam ini. Cuman diajak urunan Isra Mi'raj nggak mau, diajak iuran tahun baru nggak mau, mulut nggak mau, giliran bagi berkat duluan si tolol ini. Kan ada itu ya, ngeriung mah datang, giliran diajak iuran mah nggak mau, bawa berkatnya mah 4 pulang, duluan pulangnya gitu. Ada biasanya orang kayak gitu itu ada, ngaku conge. Ini orang akhirnya kata Jibril, terus bawa Bril ke neraka Bril. Pusing gua ngelihatnya, udah enak gua ngelihatnya. Akhirnya sama Jibril dibawa. Ayo, tolol lu ini. Umur malu 60 tahun, 70 tahun di dunia lu. Ditanya kayak gitu aja nggak becus. Ayo, diseret sama Jibril Pak ke neraka. Sambil ditempelengin. Udah Bril, ampun gua Bril. Udah yang ngomong lo. Tolol lu ini kata. Lagi dibawa diseret, tiba-tiba Allah ada yang laporan, ya Allah Jibril bawa orang kemana? Mau dibawa ke neraka. Kenapa ke? Nggak bisa ngejawab pertanyaan kubur. Emangnya amaliah cuman itu doang tak? Coba diperiksa yang benar, jangan main pukul aja. Coba mana orang itu katanya, ya Allah tuh udah mau berangkat. Allah Pak sayang ke umat Nabi Muhammad. Dia ini Islam apa kafir? Islam ya Allah. Waduh, berarti umat Nabi Muhammad ini. Iya. Akhirnya Allah manggil Jibril, negor Jibril, ditegur Jibril sama Allah. Padahal Jibril sudah mau bawa orang ini ke neraka. Allah manggil Jibril. Kata Allah, Jibril, dipanggil, marah. Ya kan Allah lagi ngebentak Jibril. Jibril sampai kaget. Allah, ya Rob, ada apa ya Rob?
Mau dibawa kemana tuh orang itu? Ke neraka ya Rob. Jangan dulu dibawa ke neraka, coba periksa dulu, jangan-jangan orang ini punya amalia baik. Nggak ada ya Rob, pertanyaan aja nggak becus. Jangan begitu Bril, namanya orang pasti ada amalia baiknya. Coba lu lihat, mungkin dia di dunia pernah kumpul sama ulama, pernah makan bareng sama ulama, pernah sesalaman sama ustadz, pernah ngobrol sama ustadz, pernah dia mungkin sodako sama ustadz, pernah mungkin dia cinta mahabbah kepada ustadz. Coba diperiksa dulu. Pan gua udah ngomong fama ya'mal misqala daratin khairan yara wa may ya'mal misqala daratin sarra yara. Kenapa nggak dipakai oleh lu Bril? Siap ya Allah. Akhirnya dipegang, sini mang lu. Apalagi si Bril, pegel gua Bril. Begini mang, mamang waktu di dunia cinta nggak sama ustad? Lah, enggak, tidak, saya tidak cinta sama ustad. Enak Jibril. Mamang pernah nggak waktu di dunia salaman sama ustad? Lah, nggak pernah. Astagfirullah. Mamang pernah nggak ngobrol sama ustad? Lah, nggak pernah. Mamang pernah nggak jalan bareng sama ustad? Lah, nggak pernah. Mamang pernah nggak makan bareng sama ustad? Lah, nggak pernah. Kumpul-kumpul sama ustad bang? Lah, nggak pernah. Nggak ada satu gitu. Laporan ya Allah, orang ini nggak pernah cinta, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bareng sama ustad. Ini digimanain ya Allah? Kata Allah, Bril, periksa lagi. Jangan-jangan dia cinta kepada orang yang cinta kepada kiai. Jangan dia punya temennya ini dekat sama kiai. Tuh. Akhirnya mamang waktu di Sukabumi, di perumahan itu Kurnia Indah, mamang pernah enggak temenan sama orang yang suka ngaji? Kayaknya ada. Teman saya ini sering ngaji ke Assalam, tapi saya emang nggak cinta sama Ustadz Assalamnya mah. Cuman saya mah cinta kepada teman saya itu, kawan bisnis, bestie. Bukan ke ustadznya, saya mah seneng ke jamaah ustadznya. Tapi memang pernah cinta, pernah ngobrol, waktu ngopi segelas bersama, serok sebatang berdua. Memang itu bestie saya, kawan bisnis saya. Jadi mamang seneng sama dia, seneng karena dia baik. Sama ustadznya nggak pernah saya. Laporan ya Allah, ini nggak cinta sama ustadz, nggak kenal sama ustadz, tapi dia cinta dan kenal sama orang yang sering kumpul sama Kata Allah apa? Bril, walaupun dia nggak kenal sama ustadznya, nggak kenal sama kiainya, tapi dia sering kumpul sama orang yang sering kumpul sama kiai, bebaskan orang ini dari neraka. Tuh barokah. Padahal dia cuma senang kepada orang yang senang ke kiai, tetapi dibebaskan dari neraka. Apalagi kita yang jelas-jelas cinta, yang jelas-jelas mahabbah, yang jelas-jelas senang kepada para kiai. Mudah-mudahan hikmah yang saya sampaikan ini ada manfaat. Karena ibu-ibu capek, bapak-bapak juga capek, saya ceramah juga capek, ya. Belum tahu upahnya berapa kali. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan Pak, karena ada cerita Nabi Ulul Azmi. Ini kejadian-kejadian di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Nuh. Ini terjadi di bulan Muharram. Ini keanehan, keistimewaan di bulan Muharram. Sampai Nabi Musa, sampai Karbala, Hasan dan Husain terjadi di bulan Muharram. Cuman mau saya ceritakan terlalu malam. Lebih bagus begini saat ini mah jalan solusi. Kalau pengen ngedenger cerita ini yang lain, undang lagi saya. Solusi ini mah biar nanti saya ceritakan. Tuh, ceritakan gitu, undang lagi supaya jelas ada apa di bulan Muharram. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ya ada manfaat.
Bila mana ada manfaat, mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bila mana ada salah, ada kekeliruan, ada kealfaan, kehilafan, itu perlu diketahui mutlak bodohnya pribadi saya. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf dan maklum adanya. Ibu bapak keluarga besar saya yang hadir pada kesempatan ini, andaikan main ke Kelurahan Welaga, tepatnya di Kampung Keroy, silahkan mampir ke pondok pesantren saya. Pondok pesantren saya ini ada tulisannya Hidayatul Mubtadiin. Silahkan tanyakan saja Santoni Gawas, insya Allah pada kenal. Dari ujung Panjang, dari ujung Teluk sampai ujung Tanjung Bintang, insya Allah kenal. Gitu ya. Dan alhamdulillah memang malam ini mah jadwal pengajian saya rutinannya kosong. Kalau besok malam saya juga langsung ke Palas. Kalau besok pagi saya nggak ada jadwal karena memang saya ada acara hitanan cucung. Nah besok ada hitanan cucung, malam Senin ke Palas, dan malam Selasanya di Kota Karang, di Kota Keteguhan besok malam Selasa. Malam Rebo baru insya Allah doanya saya ke Palembang. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya, kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang mah malam Rebo saya pengajian kitab Tijan Daruri setiap bulan di majelis taklim saya di Panjang, kitab Tauhid. Karena yang saya kaji saat ini di majelis taklim saya satu kitab Tijan Daruri Tauhid, dan juga kitab fikihnya yaitu kitab Tauseh atau Fathul Qorib. Karena itu bekal ibadah kita kepada Allah. Tauseh untuk memperkuat fikih, Tijan Daruri untuk memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Assalam juga kalau bisa diisi tauhidnya, diisi fikihnya yang matang supaya masyarakat di sini beribadah benar-benar dengan ilmunya. Jangan bosan ngaji terus. Insya Allah para guru-guru kita, para kiai kita bisa membimbing kita. Yang penting masyarakatnya mau. Tapi saya tanya ke Ustadz tadi, kalau ngaji di sini rame Ustadz. Alhamdulillah Pak Abah. Kalau di Masjid As-Salamah luar biasa, sendal keluar. Maksudnya ya sendalnya di luar, orangnya mah nggak ada. Tapi insya Allah lah masjidnya indah, masjidnya bagus, mudah-mudahan yang ngisinya juga indah dan bagus. Yuk kita sama-sama hijrah. Yang awalnya tidak mau ke masjid, mumpung diberi kesempatan oleh Allah kita ke masjid. Yang tadinya tidak mau sholat, maka manfaatkan di tahun baru Islam ini untuk melaksanakan sholat. Yang rajin nambah rajin, yang sudah mau nambah lebih mau. Mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatbainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqti biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhrisuna biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bisya'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa talamidatina wa asba'ana wa adiyabana wa tarzuquna biha ya Allah, wa tarzuquna biha ya Allah, wa tarzuquna biha ya Allah bihalalan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Wa inna nas'aluka ya Allah khususan li hadhil jamaah lidafil bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa suyubal muhtarifat wa sadaida wal mihan ma tukhara min hawa mabaton min baladina hada khosoh wa min buldanil muslimin amma
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa zawjatana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli ta'ah, wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa jamilna ya Allah bil afiyah wa salamah, wa haqiqna bi taqwal istiqomah, wa inna min mujibatin nadamah bil hali wal mali, innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ti'ainin wa tibagin wa dihasadin wa min syarri kulli disarin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika wa qad da'unaka kama amartana fa'ajibna ya Allah, fa'ajibna ya Allah, fa'ajibna ya Allah bima wa'adtana. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itulah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh saudara kita pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, untuk menutup acara ini marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.